Saya tahu, banyak dari bapak dan ibu bangun pagi, lalu merasa lelah meski sudah tidur cukup, atau tubuh terasa aneh meski hanya baru meneguk segelas air putih. Pernahkah terpikir bahwa mungkin cara kita minum air putih di pagi hari yang selama ini kita anggap sehat, justru diam-diam menyakiti tubuh? Saya tahu, bapak dan ibu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa ya dulu kuat, sekarang cepat lelah? Atau, apakah ini wajar karena usia? Atau ada yang salah dengan tubuh saya? Hari ini kita tidak hanya bicara soal air putih, tapi soal tubuh kita yang diam-diam mulai berubah dan butuh dipahami lebih dalam. Saya sering sekali mendengar keluhan seperti ini dari pasien saya. Dok, saya ini setiap pagi selalu minum air putih loh. Tapi kenapa ya, belakangan ini malah sering pusing, perut rasanya aneh, dan kadang jantung saya berdebar lebih cepat dari biasanya? Apakah Bapak Ibu pernah merasa demikian? Meneguk air putih dengan niat baik, tapi justru tubuh terasa tidak nyaman setelahnya? Mungkin sedikit mual, atau sekadar rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah 60 tahun. Lebih dari 3 dekade saya mendampingi pasien lansia seperti Bapak dan Ibu. Saya belajar bahwa tubuh kita bukan hanya butuh asupan, tapi juga butuh cara yang tepat untuk menerimanya. Dan pagi hari adalah waktu yang sangat sensitif, karena semua sistem dalam tubuh sedang berpindah dari istirahat ke aktif. Jantung, pencernaan, tekanan darah, semuanya masih menyesuaikan. Sedikit saja salah langkah, dampaknya bisa terasa seharian. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali satu kebiasaan kecil yang sering kita abaikan, minum air putih di pagi hari. Dalam video ini, saya akan sampaikan 5 kesalahan yang sering dilakukan, yang mungkin tanpa sadar sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Dan bila kita mau memperbaikinya, hasilnya bisa sangat besar. Tubuh lebih tenang, kepala lebih ringan, dan hari dimulai tanpa keluhan. Mari kita dengarkan, tubuh kita lebih bijak, karena bisa jadi yang membuat tubuh kita sering terasa lelah itu bukan usia, tapi cara kita menyapa pagi. Pagi hari adalah momen penting dalam kehidupan tubuh kita. Setelah sekitar 7 hingga 8 jam tidur, semua sistem di dalam tubuh berada dalam keadaan istirahat. Detak jantung melambat, sistem pencernaan tenang, dan tekanan darah biasanya lebih rendah dari siang hari. Maka apapun yang masuk ke dalam tubuh saat baru bangun, termasuk air putih, akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dibanding waktu lainnya. Khusus bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun, tubuh memiliki respons yang berbeda dibanding masa muda. Kemampuan organ dalam menyesuaikan perubahan lebih lambat, keseimbangan cairan lebih rentan terganggu, dan sistem saraf otonom yang mengatur denyut jantung, tekanan darah, hingga gerakan usus lebih sensitif terhadap rangsangan tiba-tiba. Maka, hal-hal sederhana seperti suhu air, jumlah air yang diminum, atau cara kita meneguknya, semua bisa menimbulkan reaksi yang tak terduga. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika menunjukkan bahwa tubuh lansia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah, terutama saat kita berdiri atau mengubah posisi secara tiba-tiba. Itulah sebabnya banyak dari kita merasa pusing saat bangun terlalu cepat, atau setelah minum air dalam jumlah banyak, terlalu cepat pula. Tubuh kita sebenarnya sedang bilang, tunggu sebentar, saya butuh waktu. Ia tidak bisa langsung aktif, ia butuh peralihan yang pelan, dari tidur menuju aktivitas. Sayangnya, banyak dari kita memulai pagi tanpa menyadari kondisi tubuh ini. Kita langsung berdiri, langsung minum air dalam jumlah besar, atau memilih air yang terlalu dingin. Padahal tubuh kita sedang butuh waktu, butuh kelembutan, butuh jeda. Jika kita memahami cara kerja tubuh di pagi hari, kita bisa memilih untuk memperlakukan diri dengan lebih bijak. Dan dari situlah kita mulai, dengan air putih yang sederhana, namun penuh kesadaran. Setelah kita memahami bagaimana tubuh bekerja di pagi hari, sekarang mari kita bicarakan hal-hal yang sering kita lakukan, tapi ternyata bisa jadi kesalahan. Yang pertama, mungkin ini pernah Bapak dan Ibu lakukan tanpa sadar. Pagi-pagi, baru bangun tidur, langsung ambil segelas air es. Rasanya segar sekali, apalagi kalau cuaca sedang panas. Ya, tapi tahukah Bapak dan Ibu, ternyata air yang terlalu dingin bisa mengagetkan tubuh kita, khususnya sistem pencernaan dan pembuluh darah. Saat kita tidur, suhu inti tubuh menurun sedikit. Organ-organ dalam berada dalam kondisi istirahat. Dinding lambung tenang,
Pembuluh darah agak menyempit dan sistem saraf parasimpatik yang bertugas menenangkan tubuh sedang aktif. Lalu ketika air es masuk secara tiba-tiba ke perut yang kosong, tubuh langsung memicu reaksi perlindungan. Secara fisiologis, air es dapat menyebabkan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Ini membuat sirkulasi darah melambat dan bagi sebagian orang bisa menyebabkan sakit kepala ringan, mual, bahkan jantung berdebar. Khusus pada lansia, reaksi ini bisa lebih kuat karena respons tubuh terhadap suhu ekstrem sudah tidak secepat dulu. Saya teringat cerita Bu Suryani, 70 tahun, seorang ibu pensiunan guru dari Pekalongan. Setiap pagi beliau selalu minum air dari kulkas karena merasa itu menyegarkan tenggorokan. Namun setelah beberapa bulan, beliau mulai sering merasa dingin berlebihan di perut, kram ringan, dan kadang tangan serta kakinya terasa dingin hingga siang hari. Awalnya beliau mengira ini bagian dari proses menua. Tapi setelah konsultasi, ternyata tubuhnya tidak nyaman dengan suhu air yang terlalu rendah. Setelah beliau mengganti kebiasaan itu, mulai menggunakan air suhu ruang atau sedikit hangat, reaksi-reaksi tersebut perlahan menghilang. Tubuhnya terasa lebih nyaman, tidak ada lagi rasa kram di pagi hari, dan beliau merasa lebih tenang dalam memulai aktivitas. Banyak dari kita mengira rasa segar yang cepat berarti sehat. Tapi tubuh punya bahasa sendiri, dan bagi tubuh yang sudah menua, yang dibutuhkan bukan kejutan, melainkan kelembutan. Jadi, kalau selama ini Bapak dan Ibu terbiasa mengambil air langsung dari kulkas, coba deh, mulai besok pagi, pilih air yang bersuhu ruang saja. Biarkan tubuh kita merespons dengan pelan, dengan tenang. Karena pagi hari itu bukan waktunya memberi kejutan pada tubuh, tapi waktunya membangunkan dia perlahan, penuh kasih. Lanjut ya Bapak Ibu. Pagi hari memang sering membuat kita merasa haus ya Bapak Ibu. Setelah semalaman tidur tanpa minum, wajar kalau tubuh terasa kering. Banyak dari kita mungkin langsung meneguk 1 gelas besar. Bahkan ada yang langsung menghabiskan 1 botol penuh tanpa berhenti sejenak. Harapannya tentu agar tubuh cepat segar. Tapi, pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, apa yang dirasakan tubuh saat itu? Ternyata ketika kita minum terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus, tubuh yang baru saja terbangun bisa kaget. Jantung, ginjal, dan sistem pencernaan yang masih menyesuaikan ritme pagi malah bisa terbebani. Setelah bangun tidur, sistem pencernaan kita masih dalam proses memulai kembali aktivitasnya. Dinding usus belum sepenuhnya aktif, denyut jantung belum stabil sepenuhnya, dan tekanan darah masih dalam proses penyesuaian. Jika pada saat itu kita langsung menuangkan sejumlah besar air ke dalam lambung, tubuh dipaksa untuk bekerja keras secara mendadak. Hal ini bisa memicu rasa kembung, mual ringan, bahkan pusing atau kepala terasa ringan. Reaksi ini lebih mungkin terjadi pada usia lanjut, ketika fungsi ginjal dan sistem pengaturan cairan tidak sekuat dulu. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Slaman, 72 tahun, dari Bogor. Setiap pagi beliau memiliki rutinitas yang tampaknya sangat sehat. Bangun, berdiri, lalu langsung minum 1 botol air mineral 600 ml dalam sekali tegukan. Tapi setelah itu, beliau hampir selalu merasa pusing dan lemas selama 15 menit pertama. Awalnya ia mengira karena kurang tidur, tapi setelah kami telusuri, ternyata tubuhnya kaget dengan cara ia minum air yang terlalu cepat dan terlalu banyak sekaligus. Setelah kami ubah kebiasaan itu, beliau diminta minum perlahan, sedikit demi sedikit selama 15-20 menit. Keluhannya perlahan hilang. Pagi hari menjadi lebih stabil, dan beliau merasa lebih nyaman menjalani aktivitas pertamanya. Hidrasi memang penting, tapi yang lebih penting adalah ritme dan kesadaran. Minum air bukan sekadar menuangkan sebanyak mungkin ke dalam tubuh. Tubuh kita bukan ember kosong, melainkan sistem yang kompleks dan lembut. Cobalah besok pagi, minum air putih perlahan saja, dalam beberapa tegukan kecil. Duduk tenang, tarik napas pelan-pelan, dan beri tubuh waktu untuk menerima. Rasakan, mungkin tubuh jadi lebih tenang, tidak kaget, tidak tegang, dan sedikit demi sedikit, tubuh pun jadi lebih siap menyambut hari. Karena pagi hari, Bapak dan Ibu, sama seperti tubuh kita, tidak perlu diburu-buru, cukup disambut dengan pelan dan penuh perhatian. Nah, ada satu kebiasaan kecil lagi, yang mungkin selama ini kita anggap sepele, tapi ternyata penting sekali untuk diperhatikan. Pernahkah Bapak Ibu menaruh botol air plastik di samping tempat tidur, lalu meminumnya di pagi hari? Rasanya praktis. Ya, tidak perlu ke dapur, air sudah siap sedia. Tapi tahukah Bapak Ibu,
Di balik kenyamanan itu, ada bahaya yang mengintai, terutama kalau botol plastik itu dibiarkan semalaman, apalagi terkena cahaya atau panas. Bisa jadi ada zat-zat kimia dari plastik yang larut ke dalam air. Hal kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari, bisa berdampak besar pada kesehatan kita. Banyak botol plastik yang dijual bebas masih mengandung zat kimia bernama BPA atau bisphenol A. Bahkan pada botol yang berlabel bebas BPA, penelitian menunjukkan masih ada bahan lain seperti BPS atau phthalate yang juga dapat berpindah ke dalam air. Zat-zat ini tergolong sebagai pengganggu endokrin, artinya mereka bisa meniru atau mengacaukan hormon tubuh kita. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tapi bisa muncul sebagai rasa mudah lelah, nyeri kepala, gangguan tidur, hingga ketidakseimbangan tekanan darah atau gula darah. Saya teringat kisah Pak Rianto, 75 tahun, seorang pensiunan petani dari Klaten. Setiap malam beliau mengisi botol plastik besar dari keran, meletakkannya di dekat lampu baca, dan meminumnya keesokan pagi. Dalam beberapa bulan terakhir, beliau sering merasa lesu, mudah lelah, dan mengalami pembengkakan ringan di kaki. Pemeriksaan darah tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Tapi setelah kami telusuri, kebiasaannya dengan botol plastik lama dan air semalaman itu menjadi titik perhatian. Kami sarankan beliau untuk mengganti botol plastik dengan botol kaca atau baja tahan karat, serta mengisi ulang air segar setiap pagi. Hanya dalam 2 minggu, keluhannya mulai berkurang. Energinya perlahan kembali, dan beliau mengaku merasa lebih jernih di kepala. Sebuah perubahan kecil, tapi dampaknya nyata. Tubuh yang menua cenderung lebih sensitif terhadap zat kimia dari luar. Apa yang dulu tidak terasa apa-apa, kini bisa mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Maka, jika Bapak dan Ibu terbiasa menyimpan air dalam botol plastik lama, apalagi di tempat hangat atau terkena cahaya, pertimbangkan untuk mengganti kebiasaan itu. Pilih wadah yang lebih aman. Isi ulang air segar setiap pagi. Karena merawat tubuh itu bukan hanya soal apa yang kita makan atau minum, tapi juga soal dari mana asalnya dan bagaimana cara kita menyediakannya. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk hari esok. Sekarang saya ingin ajak Bapak dan Ibu memperhatikan satu hal yang sering luput dari perhatian, padahal sangat penting. Bagi banyak dari kita yang sudah berusia, pagi hari bukan hanya waktu untuk bangun dan minum air, tapi juga waktu minum obat. Ada yang untuk tekanan darah, ada yang untuk kolesterol, asam urat, atau hormon tiroid. Sudah jadi rutinitas, ya, kita melakukannya hampir tanpa berpikir. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu bertanya dalam hati, cara kita minum air saat menelan obat itu sudah benar belum? Ya, apakah terlalu cepat? Apakah cukup airnya? Apakah obat itu perlu perut kosong? Atau justru harus setelah makan? Hal-hal kecil ini sering kita lewatkan. Padahal tubuh kita di usia sekarang semakin sensitif. Salah sedikit bisa berpengaruh besar. Tubuh kita di pagi hari itu seperti tanah yang baru saja tenang semalaman. Kalau langsung disiram air deras, diberi pupuk dalam jumlah besar, bukannya subur, tanah itu justru bisa jenuh, bahkan rusak. Begitu juga dengan lambung dan usus kita, Bapak Ibu, apalagi kalau masih kosong. Mereka butuh diajak bangun pelan-pelan, bukan dipaksa bekerja mendadak. Air yang terlalu banyak, ditelan terlalu cepat saat perut masih kosong, bisa mengencerkan keasaman lambung secara tiba-tiba. Bagi obat tertentu, seperti tablet tiroid atau suplemen zat besi, perubahan ini bisa mengganggu penyerapan. Atau sebaliknya, beberapa obat yang bersifat iritatif justru membutuhkan sedikit makanan atau jeda waktu agar tidak menyakiti dinding lambung. Saya teringat Bu Latifah, 77 tahun, dari Surabaya. Beliau rutin minum obat tiroid setiap pagi begitu bangun tidur. 1 gelas besar air langsung diteguk untuk melancarkan obat. Lalu dilanjutkan duduk diam menunggu waktu sarapan. Tapi hampir setiap hari, ia merasa mual. Bahkan kadang harus berbaring lagi karena tidak kuat berdiri. Apakah Bapak dan Ibu juga pernah mengalami hal yang sama? Minum obat dengan niat baik, tapi justru merasa tidak enak badan setelahnya? Setelah kami tinjau lebih dalam, ternyata cara dan kecepatan ia minum air justru membuat lambungnya bekerja terlalu cepat, tanpa kesiapan. Solusinya tidak rumit. Kami sarankan beliau untuk minum obat dengan tegukan kecil, tidak tergesa-gesa, dan menunggu setidaknya 30-45 menit sebelum makan. Perubahan itu sederhana, tapi cukup untuk menghentikan rasa mual yang telah mengganggunya bertahun-tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Setiap tubuh punya iramanya sendiri, dan obat juga air minum perlu mengikuti irama itu. Jangan hanya sekadar minum supaya cepat selesai. Mari kita belajar mendengarkan tubuh, beri jeda, biarkan sistem dalam tubuh bekerja dengan tenang. Karena bagi tubuh lansia seperti kita, yang paling dibutuhkan bukanlah kecepatan, tapi ketepatan dan kelembutan. Kalau setiap pagi kita memulai dengan perhatian seperti itu, bukan hanya obat yang bekerja lebih baik, tapi tubuh kita pun merasa dihargai. Disapa, bukan diperintah. Diperhatikan, bukan disuruh terburu-buru. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan lagi yang belakangan ini makin sering saya temui. Banyak orang, terutama setelah membaca atau mendengar tentang gaya hidup sehat, memilih untuk tidak sarapan. Pagi-pagi hanya minum air putih saja. Katanya itu bagian dari puasa intermiten atau detoksifikasi. Tujuannya supaya tubuh terasa ringan, pencernaan lebih bersih, dan berat badan lebih cepat turun. Tapi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, apakah cara ini cocok untuk semua orang? Dan yang lebih penting, apakah cocok untuk tubuh Bapak dan Ibu yang usianya tidak lagi muda? Tubuh kita, setelah berpuasa semalaman, sebenarnya sedang berada dalam kondisi membutuhkan bahan bakar. Gula darah menurun, cadangan energi di hati mulai habis, dan otak, organ yang paling sensitif terhadap kekurangan glukosa, mulai memberi sinyal. Sinyal itu bisa muncul sebagai rasa lelah, pelupa, bahkan perubahan suasana hati yang sulit dijelaskan. Saya pernah mendampingi Ibu Sumiati, 69 tahun, dari Sleman. Beliau rajin mengikuti tren kesehatan dan membaca banyak informasi dari internet. Salah satunya tentang manfaat clean morning, hanya minum air putih hangat, dan melewatkan sarapan untuk membantu proses pembersihan tubuh. Awalnya beliau merasa ringan, bahkan berat badannya turun 2 kg. Tapi tak lama kemudian, mulai muncul keluhan. Sering lupa menaruh barang, merasa kosong, dan gampang tersinggung pada hal-hal kecil. Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa lelah di pagi hari meski sudah cukup tidur? Atau sering lupa hal-hal kecil meski pikiran sebenarnya tidak sibuk? Anaknya yang khawatir akhirnya membawa beliau ke klinik kami. Setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak ada gangguan medis berat. Tapi jelas, tubuh Bu Sumiati kekurangan asupan energi di waktu paling penting, pagi hari. Kami tidak menyuruh beliau berhenti minum air hangat. Justru itu tetap dipertahankan. Tapi kami tambahkan 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau atau sepotong roti gandum dan telur rebus sebagai sarapan ringan. Hanya dalam seminggu, ingatannya membaik, suasana hatinya lebih stabil, dan beliau sendiri berkata, "Rasanya seperti hidup saya balik lagi, Dok." Bapak dan Ibu, air putih memang menyegarkan, tapi ia tidak membawa kalori, tidak mengandung protein, lemak sehat, atau vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk mulai bekerja. Maka jika selama ini pagi hanya diisi air, cobalah beri tubuh 1 piring kecil makanan bergizi. Tidak harus banyak, tidak harus mahal. Yang penting cukup untuk menyalakan mesin tubuh dengan lembut. Karena pagi bukan saatnya tubuh dipaksa bertahan, melainkan saatnya diberi tenaga untuk berjalan lebih jauh dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah bersama-sama menelusuri 5 kesalahan kecil yang sering terjadi saat minum air putih di pagi hari. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi jika terus dilakukan, bisa menjadi beban diam-diam bagi tubuh kita, terutama di usia ketika setiap perubahan kecil bisa terasa lebih besar. Mari saya ulangi sebentar, agar mudah diingat. Kesalahan 21, air terlalu dingin, gantilah dengan air suhu ruang. Kesalahan nomor 2, minum terlalu cepat, teguk perlahan, beri jeda. Kesalahan nomor 3, botol plastik semalaman. Gunakan botol kaca, isi ulang setiap pagi. Kesalahan nomor 4, minum obat tanpa jeda. Minum dengan tenang, tunggu 30-45 menit. Kesalahan nomor 5, tidak sarapan. Tambahkan sedikit makanan bergizi sebelum mulai hari. 5 hal kecil, tapi bisa membuat pagi kita jauh lebih baik. Dari mulai air yang terlalu dingin, cara minum yang terburu-buru, botol plastik yang dibiarkan semalaman, hingga cara minum air saat mengonsumsi obat, dan kebiasaan melewatkan sarapan. Semuanya punya satu benang merah. Tubuh kita butuh diperlakukan dengan lembut, bukan dikejutkan. Dan air, meski tampak sederhana, bisa jadi berkah atau bisa menjadi tekanan. Tergantung dari bagaimana cara kita memberikannya pada tubuh. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa keluhan seperti mual ringan, pusing, atau tubuh yang terasa lemas di pagi hari adalah hal yang wajar karena usia. Tapi kini kita tahu, bisa jadi itu bukan karena kita makin tua, melainkan karena tubuh kita belum diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya.
Maka jika kita mulai memperhatikan dari hal kecil seperti segelas air, hari-hari kita bisa berubah pelan-pelan, lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang. Saya juga teringat Pak Mahfud, 78 tahun, dari Tegal. Dulu beliau sering merasa pusing dan gemetar tiap pagi, sampai takut keluar rumah. Tapi setelah mengubah cara minum air, menyesuaikan suhu, dan menambahkan sarapan ringan, beliau kembali semangat, rutin ke masjid, berkebun, bahkan membantu cucunya belajar. Ternyata cuma soal ritme dok, katanya sambil tersenyum. Perubahan kecil, tapi menghidupkan harapan. Maka saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, mulai besok pagi, berhenti sejenak sebelum meneguk air. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memilih suhu yang tepat? Apakah saya memberi waktu bagi tubuh saya untuk menyesuaikan? Apakah saya memberikan bahan bakar yang cukup sebelum mulai beraktivitas? Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Dan jika Bapak dan Ibu merasa salah satu dari 5 kesalahan ini pernah dilakukan, tidak perlu merasa bersalah. Kita semua belajar, tubuh kita pun belajar, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki cara kita merawat diri. Kalau hari ini Bapak dan Ibu merasa ada satu hal kecil saja yang menyentuh hati, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, mungkin itu kesalahan nomor 1, atau justru yang kelima. Saya akan membaca semuanya dengan penuh rasa terima kasih. Karena setiap cerita dari Bapak dan Ibu selalu berarti bagi saya. Dan jika Bapak Ibu ingin terus mendapatkan informasi yang lembut, menyentuh, dan bermanfaat untuk usia seperti kita, silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Dengan begitu, kita bisa terus berjalan bersama, belajar, memahami tubuh, dan menghargai usia dengan bijak. Semoga pagi-pagi ke depan selalu membawa ketenangan. Dan semoga segelas air putih yang sederhana kini bisa menjadi awal dari hari yang lebih sehat, lebih damai, dan penuh rasa syukur. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Karena tubuh kita, Bapak Ibu, bukan hanya butuh dirawat, ia butuh dicintai dengan cara yang lembut setiap hari.